Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah Layanan Informasi dan Referensi akan mempresentasikan proposal penelitian kami dengan judul Penerapan User Education sebagai upaya pengoptimalan fungsi perpustakaan perguruan tinggi, studi kasus pada layanan website Perpustakaan Universitas Brawijaya. Anggota kelompok kami terdiri dari Maulidina Triandini, Verontina, Yaisyah Haristi Hakim, Rizka Amelia, Dina Ainuriska, dan Siti Nurholiso. Pertama-tama kami akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Perpustakaan dalam arti tradisional adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Selanjutnya, pada sisi perpustakaan perguruan tinggi memiliki pengertian sebagai salah satu sarana penunjang yang didirikan untuk mendukung kegiatan sivitas akademik suatu perguruan tinggi. Banyak perpustakaan yang beralih dari perpustakaan tradisional menjadi perpustakaan digital dengan menggunakan sistem otomasi perpustakaan. Oleh karena itu, tugas pustakawan adalah melakukan sosialisasi kepada penggunanya, salah satunya yaitu pendidikan pemakai atau user education perpustakaan. Saat ini, di Perpustakaan Universitas Brawijaya sudah menggunakan sistem layanan informasi berbasis website. Namun dalam penerapannya, masih banyak para sivitas akademik yang belum memaksimalkan layanan website ini untuk lebih jauh memahami fungsi dan hakikat perpustakaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa penerapan user education guna pengoptimalan fungsi perpustakaan perguruan tinggi merupakan sebuah urgensi yang perlu dibahas dan dipelajari guna memaksimalkan fungsi perpustakaan. Untuk selanjutnya, ada rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan user education sebagai upaya pengoptimalan fungsi perpustakaan perguruan tinggi pada layanan website Perpustakaan Universitas Brawijaya. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui penerapan user education sebagai upaya pengoptimalan fungsi perpustakaan perguruan tinggi pada layanan website Perpustakaan Universitas Brawijaya. Lalu untuk selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran terhadap user education untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan perguruan tinggi dalam pelayanan website Perpustakaan Universitas Brawijaya. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu untuk menjadikan Perpustakaan Universitas Brawijaya menjadi perpustakaan yang beroperasi sesuai dengan nilai dan fungsinya melalui pengoptimalan user education. Lalu untuk bab 2, yaitu kajian pustaka yang membahas tentang perpustakaan perguruan tinggi, user education, dan layanan website perpustakaan Universitas Brawijaya. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan sarana penunjang yang didirikan untuk mendukung kegiatan sivitas akademik di suatu perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi sangat berpengaruh dan dibutuhkan baik oleh mahasiswa, dosen, staf, maupun sivitas akademik. Tidak hanya sebagai sarana atau fasilitas, melainkan sudah seperti jantungnya perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi menyediakan kumpulan bahan cetak yang terorganisir, staf ahli untuk menafsirkan dan menyediakan materi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi, rekreasi, atau pendidikan. Lalu ada jadwal teratur di mana layanan staf tersedia untuk pemakai. Yang terakhir, fasilitas fisik diperlukan sebagai penunjang koleksi, staf, dan jadwal yang ditetapkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pada Pasal 24, setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan. Lalu dalam ayat 1 memiliki koleksi, baik jumlah judul atau jumlah eksemplar sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir,
Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan yang berguna untuk memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan. Next. Sebagai kegiatan penunjang tridharma perguruan tinggi, perpustakaan mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama fungsi edukasi, kedua fungsi informasi, yang ketiga fungsi riset atau penelitian, dan yang terakhir fungsi rekreasi. Ragam jenis bahan yang dimiliki perpustakaan, yang pertama buku teks atau cetak, yang kedua buku referensi, dan yang terakhir media elektronik. Selanjutnya adalah user education. Pengertian dari user education yaitu merupakan suatu upaya peningkatan kualitas layanan yang bertujuan untuk mengenalkan segala fasilitas, layanan, jenis koleksi, dan kebijakan kepada pengguna agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tujuan dari user education yaitu yang pertama, menjadikan penggunaan perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menjadikan pemanfaatan sumber literatur menjadi lebih relevan, lalu mengedukasi pemustaka mengenai ketersediaan informasi yang ada, mengedukasi pemustaka mengenai koleksi yang ada beserta ciri-cirinya, merupakan pelatihan kepada pemustaka untuk menunjukkan cara menggunakan perpustakaan, untuk mengembangkan minat baca pemustaka, dan yang terakhir memperpendek jarak antara pustakawan dan pemustaka. Selanjutnya ada layanan website perpustakaan Universitas Brawijaya. Hakikat layanan perpustakaan menurut Darmono yaitu yang pertama, segala bentuk informasi yang dibutuhkan pemakai perpustakaan baik untuk dimanfaatkan di tempat maupun dibawa pulang untuk digunakan di luar ruangan perpustakaan. Dan yang kedua, sarana penelusuran informasi yang tersedia di perpustakaan yang merujuk pada keberadaan suatu informasi. Perpustakaan sebagai penyedia layanan informasi harus terus meningkatkan kualitas layanannya dengan mengikuti perkembangan teknologi. Next. Perpustakaan digital dapat menjadi bukti bahwa perpustakaan sudah mengembangkan layanannya mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu perguruan tinggi yang sudah memiliki layanan perpustakaan digital adalah Perpustakaan Universitas Brawijaya. Untuk mengakses layanan perpustakaan digital yang ada di Perpustakaan Universitas Brawijaya adalah dengan mengunjungi website Perpustakaan Universitas Brawijaya. Website Perpustakaan Universitas Brawijaya tidak hanya menyediakan layanan untuk mengakses perpustakaan digital, namun menyediakan layanan lain yang juga dapat diakses untuk membantu para pemustaka dalam mengakses informasi yang diinginkan. Layanan yang ada di website Perpustakaan Universitas Brawijaya meliputi, yang pertama ada DigiLib atau Digital Library, selanjutnya ada repositori Universitas Brawijaya, ada SSO Remote Access, peminjaman buku, panduan VPN, Jurnal Universitas Brawijaya, Student Jurnal Universitas Brawijaya, Bebas Pustaka, dan serah simpan naskah TA. Next. Selanjutnya yang terakhir adalah bab 3 mengenai metode penelitian, yang berisikan mengenai jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Next. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lebih lanjut, pada penelitian kualitatif ini akan membutuhkan analisis deskriptif. Digunakannya metode analisis deskriptif dimaksudkan akan memberikan gambaran dan keterangan yang jelas, analitis, sistematis, objektif, dan kritis terkait penerapan user education sebagai upaya pengoptimalan fungsi perpustakaan perguruan tinggi. Selanjutnya adalah mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait penerapan user education pada perpustakaan perguruan tinggi dengan bersumber dari buku penunjang, jurnal penelitian, dan berbagai literatur lainnya. Data-data kepustakaan yang nantinya digunakan pada penelitian ini merupakan hasil dari pemilihan, pencarian, penyajian, dan analisis secara ringkas dan sistematis dari berbagai sumber pustaka. Yang terakhir adalah analisis data. Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis konten. Analisis konten adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya bab 4 pembahasan yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data,
analisis, dan interpretasi. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian. Sejarah singkat Perpustakaan Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya didirikan pada tanggal 5 Januari 1963, dan pada tanggal yang sama Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya juga didirikan. Pada perkembangannya, Perpustakaan Universitas Brawijaya sempat berpindah tempat. Awalnya Perpustakaan Universitas Brawijaya beralamatkan di Jalan Guntur nomor 1. Namun pada tahun 1965 Perpustakaan Universitas Brawijaya pindah ke kampus Universitas Brawijaya di Dinoyo, Malang. Selanjutnya, visi misi dan tujuan Perpustakaan Universitas Brawijaya. Visi dari Perpustakaan Universitas Brawijaya yaitu sebagai pusat diseminasi sumber ilmu pengetahuan untuk mendukung tercapainya Universitas Brawijaya sebagai World Class Entrepreneurial University. Selanjutnya, misi dari Perpustakaan Universitas Brawijaya yaitu yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem perpustakaan berdasarkan manajemen mutu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penyediaan berbagai sumber informasi bermutu dalam media cetak dan elektronik bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Yang ketiga, meningkatkan dan memaksimalkan pemanfaatan Information and Communication Technology sebagai penunjang penyelenggaraan sistem perpustakaan. Yang ketiga, menjadikan perpustakaan yang mampu memberi layanan excellence dan memuaskan stakeholders. Selanjutnya, tujuan dari Perpustakaan Universitas Brawijaya yaitu yang pertama, menyediakan dan menyebarkan sumber informasi ilmiah dalam rangka proses belajar mengajar Civitas Akademika Universitas Brawijaya, sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas mandiri dan profesional yang diterima di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua, membantu meningkatkan kemampuan Universitas Brawijaya dalam menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan yang ketiga, menyelenggarakan layanan perpustakaan berstandar internasional untuk menunjang Universitas Brawijaya menuju World Class Entrepreneurial University. Layanan yang ada di website Perpustakaan Universitas Brawijaya yaitu yang pertama ada Digital Library, yang kedua ada peminjaman buku, yang ketiga ada Jurnal UB, yang keempat ada Repository Universitas Brawijaya, yang kelima ada Student Journal Universitas Brawijaya, yang keenam ada SSOI Resource, yang ketujuh ada panduan VPN, kedelapan ada bebas pustaka, dan yang kesembilan ada serah simpan naskah TA. Penyajian data. Berangkat dari urgensi bahwa penerapan user education guna pengoptimalan fungsi perpustakaan perguruan tinggi perlu untuk dibahas dan dipelajari guna memaksimalkan fungsi perpustakaan, khususnya perpustakaan Universitas Brawijaya. Seperti yang diketahui, Universitas Brawijaya sudah menerapkan perpustakaan digital melalui website yang dapat diakses oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Brawijaya. Melalui website tersebut, perpustakaan tetap bisa memberikan layanan yang efektif dan efisien karena penggunanya dapat mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Namun, sistem layanan website ini juga harus dikenalkan baik oleh pihak perpustakaan agar kegunaannya dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendidikan pengguna atau user education untuk memaksimalkan fungsi perpustakaan Universitas Brawijaya dengan memperkenalkan website kepada mahasiswa baru. Setiap tahun ajaran baru, Perpustakaan Universitas Brawijaya mengadakan sosialisasi dan library tour untuk mahasiswa baru dengan maksud untuk memperkenalkan perpustakaan di Universitas Brawijaya melalui dari profil, layanan, dan koleksi yang dimiliki. Nah, selanjutnya di sini ada bukti gambar dari kegiatan user education atau pendidikan pengguna yang dilakukan oleh Perpustakaan Universitas Brawijaya. Seperti yang ada di layar, yang pertama itu ada gambar kegiatan sosialisasi Perpustakaan Universitas Brawijaya kepada mahasiswa baru. Next. Selanjutnya ada gambar laman awal website Perpustakaan Universitas Brawijaya, yang mana di sini dijelaskan dan diberi arahan bagaimana cara mendaftar dan akses e-book dan e-jurnal dari rumah. Selanjutnya ada gambar laman awal website Universitas Brawijaya seputar perpustakaan Universitas Brawijaya. Nah, di sini ada gambar seminar pelatihan literasi informasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Brawijaya. Next.
Dan terakhir, di sini ada laman YouTube Perpustakaan Universitas Brawijaya. Baik, bagian selanjutnya adalah bagian analisis dan interpretasi. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa Universitas Brawijaya telah menerapkan perpustakaan digital yang dapat diakses melalui website lib.ub.ac.id dan telah melakukan pengenalan terhadap layanan tersebut melalui sosialisasi pada agenda orientasi kampus setiap tahunnya dan mengadakan seminar berbasis online dalam rangka mengenalkan layanan DigiLib atau Digital Library dan OPAK UB. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa upaya user education atau pengenalan layanan perpustakaan kepada pemustaka di Universitas Brawijaya telah berjalan dengan optimal. Hal ini sesuai dengan teori pendidikan pemakai atau user education menurut Yusuf dan Suhendar, di mana dikatakan bahwa pendidikan pemustaka atau user education adalah layanan yang meliputi kegiatan petugas perpustakaan dalam upaya membantu para pemakai untuk mendayagunakan koleksi yang dimiliki perpustakaan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Upaya pengenalan layanan perpustakaan di Universitas Brawijaya. Pengenalan layanan fisik, mengenalkan fasilitas apa saja yang ada di perpustakaan, mengenalkan peraturan pada perpustakaan, mengenalkan layanan-layanan khusus untuk penelusuran melalui komputer atau layanan peminjaman, mengenalkan bagian-bagian dari layanan staf yang ada di perpustakaan. Lalu ada pengenalan layanan website, mengenalkan informasi alamat katalog perpustakaan secara lengkap, mengenalkan petunjuk untuk mengakses e-book, jurnal, dan lain-lain, mengadakan seminar secara online mengenai layanan DigiLib dan OPAK UB, mengadakan seminar secara online mengenai layanan Remote Access, memberikan informasi melalui akun media sosial Instagram @UB-Library dan channel YouTube Perpustakaan Brawijaya. Lalu selanjutnya adalah bab 5, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya user education atau pengenalan layanan perpustakaan kepada pemustaka di Perpustakaan Universitas Brawijaya telah berjalan dengan optimal, sesuai dengan teori user education yang dikemukakan oleh Yusuf dan Suhendar pada tahun 2007. Upaya pengenalan layanan perpustakaan di Perpustakaan Universitas Brawijaya sendiri meliputi pengenalan fisik dan pengenalan layanan website, baik secara langsung maupun melalui seminar online. Next. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, bagi pihak lembaga. Mengingat pentingnya user education sebagai upaya untuk membantu para pemakai dalam mendayagunakan koleksi yang dimiliki perpustakaan, untuk itu diperlukan peningkatan atau inovasi-inovasi baru terkait pelayanan yang diberikan oleh Perpustakaan Universitas Brawijaya, utamanya pada layanan website. Dengan meningkatnya layanan pada website Perpustakaan Brawijaya akan memungkinkan pengguna lebih mudah untuk mengakses koleksi yang dimiliki perpustakaan, sehingga pendayagunaan koleksi perpustakaan dapat berjalan dengan maksimal. Next. Lalu yang kedua adalah saran bagi peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian dengan menggunakan lebih banyak sumber maupun referensi terkait penerapan user education sebagai upaya pengoptimalan fungsi perguruan tinggi agar hasil penelitian yang dilakukan dapat lebih baik dan lebih lengkap. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila salah. Terima kasih.